Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bucinkah? Apa masih belum bucin? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini sebuah film yang berjudul Love of Aurora, yang mana film ini bercerita tentang cinta seorang penari dengan seorang pria yang terlahir dari keluarga kaya raya. Bagaimanakah kisah kelanjutan mereka? Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Dan saat di jalan ia tertabrak mobil. Hal itu membuatnya pingsan. Kemudian datang temannya dan ia dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia dimasukkan ruang UGD. Di sini temannya terlihat panik. Kondisinya sangat kritis. Lalu keesokan harinya, temannya sedang menunggu dan ia tersadar. Namun saat ia tersadar, ternyata gadis ini kehilangan ingatannya. Yang mana hal itu membuatnya mengalami amnesia. Dan dikatakan oleh seorang dokter kalau ia mengalami amnesia psikogonik. Yang mana ini bukan sebuah penyakit. Lalu, sang dokter pun menyarankan agar ia dibawa tempat yang familiar. Kemudian polisi pun datang untuk menanyai jalan kejadian saat ia tertabrak mobil. Kemudian temannya diinterogasi oleh polisi, ditanyai tentang kejadian yang sebenarnya. Di sini ia mulai menjelaskan kepada polisi tersebut. Lalu ia mengajak si pelaku penabrak mobil keluar ruangan. Saat berada di luar, ia menawarkan sebuah uang dengan janji agar si pelaku tidak memberitahu kalau ia telah menabrak Xingzi. Kemudian ia pun menyetujui hal itu. Kita diperlihatkan 2 minggu kemudian ia dibawa oleh temannya ke sebuah tempat. Ia berharap agar Xingzi mampu mengingat kejadian masa lalu dan mengenal dirinya yang dulu lagi. Ternyata ia dibawa ke sebuah rumah yang cukup unik, guys. Dan di sini mereka saling mengobrol, lalu ia disuruh masuk ke dalam kamar. Saat berada di kamar, ia teringat sesuatu yang mana itu adalah bayangan seorang laki-laki. Sementara itu, di tempat lain kekasihnya juga tengah merindukan dirinya. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih yang sudah terpisah. Kemudian ia bertanya dan diberitahu oleh temannya tentang keluarganya. Ternyata di sini ibunya udah meninggal. Dan saat di makam, temannya memutuskan untuk membawanya ke Amerika agar ia bisa mengingat kejadian masa lalu. Lalu saat sampai di Los Angeles, mereka di sini bermain. Di sini ia terlihat sangat bahagia. Mereka di sini menghabiskan banyak waktu, seperti berfoto, jalan-jalan, dan pergi ke tempat bermain. Bahkan ia ditunjukkan sebuah film yang sangat menarik, di mana ini adalah Hollywood dan ternyata ia berkeinginan menjadi seorang artis. Kemudian ia diajak ke patung Liberty. Di tempat lain, kekasihnya terus memperhatikannya. Dan di sini ia akhirnya diajak ke salah satu tempat, yang mana tempat ini adalah patung wanita. Dan di sini ia bertemu dengan kekasihnya waktu dulu. Namun ia nggak ingat kejadian tersebut. Lalu Xingzi dibawa ke teater menari. Di sini ia disemangati oleh semua juri dan diperlihatkan sebuah video saat ia tampil. Ternyata dahulunya ia pernah mengikuti sebuah audisi. Ia terlihat sangat terharu, bahkan ia sampai menangis. Lalu ia bertanya siapakah yang memberikan video itu. Para juri menjawab kalau ia sangat mencintaimu. Kemudian ia pun mulai melakukan tarian dan saat lampu dihidupkan ia semakin teringat kenangan masa lalu.
Ternyata disinilah awal cinta ia bertemu dengan kekasihnya yang dulu, guys. Setiap tarian, ia teringat kejadiannya bersama kekasihnya. Nampaknya mereka dulu pernah ngebucin bareng di tempat ini. Semakin ia menghayati tariannya, ia semakin terbawa suasana waktu dulu. Yang mana di sini diperlihatkan waktu ia ditembak oleh pacarnya. Nampaknya Jingzi ini memiliki seorang kekasih yang sangat tampan. Dan ternyata temannya ini adalah orang yang kalah dalam perebutan cintanya. Seusai menari, ia sangat sedih dan menangis histeris. Para juri pun berdiri memberikan sebuah tepuk tangan. Lalu temannya mendekatinya. Karena ia udah ingat, ia pun bertanya siapa sebenarnya ia. Ia menjawab kalau ia Lee Jung-tae, namun ia ketahuan. Lalu kita dibawa ke Los Angeles 1 tahun yang lalu. Di mana di sini Jingzi pertama kali bertemu dengan Lee Jung-tae. Tapi momen ini sangat kocak, guys. Ia mengira Lee Jung-tae ini seorang perampok karena waktu itu ada sebuah kejadian jambret. Ia pun menangkap Lee Jung-tae. Bahkan Lee Jung-tae yang gak tahu apa-apa, ia merasa protes. Namun di sini ia malah membuang kuncinya tepat ke dalam taksi. Hal itu membuat mereka nggak bisa kabur. Akhirnya Lee Jung-tae pun dibawa Jingzi ke tempat polisi. Di sini mereka berdua diinterogasi. Nggak lama kemudian pencurinya tertangkap. Di sini Jingzi nampak malu karena ia ketahuan salah dan akan dituntut oleh Lee Jung-tae. Hal itu membuat Jingzi sangat panik. Dan saat di jalan ia dihampiri 2 orang misterius. Nampaknya ia akan diperlakukan tidak baik, namun Lee Jung-tae datang dan ia menyelamatkan Jingzi. Di sini Lee Jung-tae menghajar mereka berdua. Nampaknya Lee Jung-tae ini sangat jago berkelahi, guys. Ia mampu membuat mereka berdua babak belur. Akhirnya Lee Jung-tae pun mengakhiri perkelahian dengan sebuah kemenangan. Lalu ia menghampiri Jingzi dan mengantar Jingzi ke tempat audisi. Nampaknya disinilah awal benih-benih cinta mereka. Lalu keesokan harinya ternyata ayah Lee Jung-tae menelpon kakaknya dan mengatakan kalau adiknya telah kabur ke Amerika. Saat ditelepon, Lee Jung-tae mengabaikannya, lalu ia dikirimi sebuah pesan. Lalu saat ia melihat paspornya yang udah tertukar, ia sangat terkejut. Kemudian Lee Jung-tae mencari Jingzi ke tempat audisi yang ia lalui. Di waktu bersamaan, 2 orang yang dihajar juga mencarinya. Sementara itu, Jingzi sedang bersama temannya. Ia di sini mendapat telepon kalau ibunya tengah koma dan dalam keadaan yang kritis. Hal itu menghantui pikiran Jingzi sebelum tampil. Kemudian Jingzi pun tampil, dan di awal penampilannya ini para juri mengaguminya dan mereka mempertimbangkan akan menerima Jingzi. Sementara itu, Lee Jung-tae terus menanyai orang di sana tentang keberadaan Jingzi. Nggak lama kemudian 3 orang yang dihajar kemarin datang. Hal itu membuat Lee Jung-tae kabur dan di sini Jingzi mulai memikirkan ibunya. Hal itu membuat performanya menjadi menurun. Sementara itu Lee Jung-tae tengah berkelahi dengan orang yang kemarin ia hajar. Bahkan ia berkelahi sampai masuk ke arena teater. Salah satu orang menarik tali lampu di sana. Sebelum ia terjatuh, ia diselamatkan oleh Lee Jung-tae. Tapi akibat hal itu, para juri pun kabur, meninggalkan Jingzi yang belum selesai tampil. Jingzi yang udah kesal dan terluka, ia nggak peduli. Ia pergi menemui juri tersebut. Tapi di sini para juri mengatakan kalau hal itu sia-sia. Dan ia malah kena omelan. Lalu ia pulang dengan kaki yang terpincang-pincang.
Di sini Li Juntai ingin meminta maaf, tapi Jingxing yang udah kesal, ia meluapkan semua emosinya. Kali ini harapan Jingxing untuk menjadi artis telah sirna. Ia pun sangat sedih guys mengetahui hal ini. Hal itu membuatnya sangat kecewa terhadap Li Juntai. Lalu Li Juntai pergi. Ia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kasus gugatan kemarin. Apakah Ibu Jingxing akan selamat? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya guys.